Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Aulia Agustin dengan NIM 3 digit terakhir 042. Nah, di sini saya akan membahas soal geometri analitik, mencari luas persegi panjang jika hanya diketahui salah satu sisi persegi panjang, jika diketahui persamaannya, dan jika diketahui persamaan dari diagonalnya. Jadi, misalkan kita punya salah satu persamaan garis dari sisi persegi panjang ya. Kayak gini. Nah, misal ini kita namakan G. Nah, G ini tuh persamaannya itu jika diketahui di soal itu persamaannya Y sama dengan 4X min 7. Lalu diketahui diagonalnya, satu diagonalnya. Nah, diagonalnya ini persamaannya itu misal T. Nah, ini persamaannya yaitu Y sama dengan X plus 2. Jadi kayak gini. Nah, ini kita bisa mencari sisi yang lain ini ya. Ini tuh menggunakan rumus berkas garis. Jadi misalkan kita mau mencari ini ya. Nah, ini misalkan H. Misalkan garis H. Nah, ini bisa kita cari menggunakan rumus berkas garis. Nah, perhatikan bahwa H ini, garis H ini tegak lurus dengan garis G. Nah, garis G ini itu memiliki gradien 4 ya. Nah, karena H itu tegak lurus dengan G, maka gradien H atau MH itu sama dengan min 1 per gradien G. Jadi min 1 per 4. Nah, untuk mencari persamaan dari garis H ini, kita bisa menggunakan rumus berkas garis. Jadi, misalkan H itu sama dengan kita masukkan ya, ini kita masukkan bisa gini, G ditambah lambda dikali T. Nah, ini rumusnya. Jadi bisa sama dengan 0, jangan lupa, karena ini sebuah persamaan. Jadi G ini kita masukkan Y min 4X plus 7 ditambah lambda dikali ini T-nya kita masukkan, jadi Y min X min 2 sama dengan 0 ya. Ini bisa kita kalikan ya. Jadi Y min 4X plus 7 itu ditambah berarti lambda Y, terus ini kita kalikan jadi min lambda X ya. Min lambda X ini min 2 lambda sama dengan 0. Nah, ini kita kelompokkan ya. Jadi Y dengan Y, variabel X dengan X. Nah, ini karena kita punya min 4X dan min lambda X, maka bisa kita tuliskan kayak gini. Min 4 min lambda itu sama dikali X kayak gini. Jadi kan ini sama aja kayak min 4X ya ini. Terus min lambda X ya. Nah, lalu untuk yang Y, ini kita punya Y, terus ini kita punya lambda Y, maka bisa kita kelompokkan jadi 1 plus lambda Y kayak gini. Lalu yang tidak ada variabelnya itu plus 7, yang tidak ada variabel X Y nya, terus ini 2 lambda sama dengan 0. Nah, ingat bahwa mencari gradien itu kayak gini, min A per B, mencari gradien dari AX plus BX plus C sama dengan 0. Nah, mencari gradiennya itu kayak gini. Ini rumusnya. Maka
ini itu sebagai A, ini sebagai B. Nah, jadi bisa kita tuliskan kayak gini ya. Bisa kita tuliskan bahwa gradiennya berarti gradien H, ini kan soalnya persamaannya H ya. Jadi gradien H itu sama dengan min, jangan min. A-nya itu ini min 4 min lambda per ini B. B-nya itu 1 plus lambda. 1 plus lambda. Nah, MH itu sudah kita ketahui min 1/4. Jadi kita masukkan min 1/4 sama dengan ini bisa kita kalian jadi 4 ini jadi plus, jadi gini, jadi positif 1 plus lambda. Kita luruskan ya biar lurus. Nah, kayak gini. Nah, ini bisa kita kalikan silang jadi min ini kali ini jadi min 16, ini kali ini jadi min 4 lambda, terus ini kita kalikan juga jadi 1 plus lambda. Nah, gini. Nah, ini lambda sama lambda itu ini kita pindah ruaskan jadi min 5 lambda sama dengan min sama dengan ini 1, ini bagi kedua ruas kita tambahkan 16 jadi ini 0, di sini tambah 16 jadi 17. Jadi lambdanya itu min 17/5 kayak gini. Nah, lalu lambda ini kita masukkan di persamaan ini ya, kita masukkan. Jadi H itu Y min 4x plus 7 ditambah lambdanya itu nggak cukup ya. Ini kan sudah kita dapat ya, saya tulis di sini biar bisa kita hapus untuk itu ya lambdanya. Nah, kita substitusikan di sini ya, di lambda sini. Jadi gini, Y min 4x plus 7 plus lambdanya ini kita masukkan jadi min 17/5 ini Y enggak cukup, Y min x min 2 sama dengan 0 kayak gini ya. Jadi ini tetap Y min 4x plus 7 ini kita kalikan kami jadi min 17/5Y, terus ini jadi plus 17/5x, terus ini jadi 34/5 sama dengan 0 ya. Lalu ini bisa kita samakan penyebutnya jadi ini 5/5 ya. Jadi 5/5 dikurangi 17 jadi min 12/5Y, terus ini bisa kita samakan penyebutnya ini jadi 20/5. Jadi min 20 ditambah 7 itu min 3x/5. Ini sama ya, ini 35 berarti ya kan, 35/5 itu ditambah 34 itu jadi plus 69/5 sama dengan 0. Nah, ini kedua ruas bisa kita kali dengan 5, jadi bawahnya itu hilang ya.
Jadi min 12Y min 3X plus 69 sama dengan 0. Ini bisa kita sederhanakan menjadi kita bagi dengan 3 ya, bisa. Ini min 4Y min X 23 plus 23 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita Y-nya ini biar bagus ya, jadi kayak gini. Y sama dengan ini bisa pindah row jadi X plus min ini tetap ya, min ini plus 23, ini dibagi 4, ini juga dibagi 4. Jadi kita dapatkan Y sama dengan 1/4X plus 23/4. Nah, ini persamaan yang H. Ini sudah kita dapatkan. Kita tulis saja ya di sini biar tidak lupa. Y sama dengan min 1/4X plus 23/4. Kayak gini. Ini kita hapus ya. Nah, kita sudah dapat nih garis ini, garis yang tegak lurus dengan garis G. Nah, selanjutnya untuk mencari garis yang tegak lurus dengan H ini kita ambil sembarang titik di T di sini, misal titik C. Nah, titik C ini saya pilih X-nya itu misalkan 1. Nah, ini 1 ini kita substitusikan di sini di persamaan T ini ya. Jadi kalau misalkan X-nya 1, maka Y-nya itu kita dapat berapa? Jadi ini 1, Y sama dengan 1 plus 2 itu sama dengan 3. Kayak gini. Nah, barulah kita bisa membuat garis di sini yang melalui titik C ya. Nah, kayak gini yang melalui titik C. Kita misalkan garis L, Nah, L ini itu melalui titik C dan tegak lurus dengan H. Atau bisa juga dengan L ini melalui titik C dan sejajar dengan garis G. Kayak gitu. Misal kita pakai yang ini, yang sejajar ya. Misalkan L itu sejajar dengan garis G dan melalui titik P, melalui titik C ya maksudnya, melalui titik C, maka ini kalau sejajar kan berarti gradien L itu sama dengan gradien G itu sama dengan 4, karena gradien G itu 4. Nah, maka bisa kita tulis L, persamaan L ini itu Y min ini Y-nya itu 3, bisa kita masukkan ya. Lalu gradiennya itu 4 X min XC-nya itu 1. Nah, kayak gini. Maka Y min 3 sama dengan 4X min 4. Y itu sama dengan 4X ini binario jadi plus jadi min 1. Kayak gini. Nah, kita sudah dapat nih garis L-nya. Kita sudah dapat garis L-nya, atau bisa kita tulis gini juga bisa. Oh, enggak, gini aja deh, enggak apa-apa. Nah, ini sudah kita dapatkan garisnya.
melalui titik C dan tegak lurus dengan G. Ini kita tulis di sini saja, jadi Y sama dengan 4X min 1. Nah, sekarang kita akan cari garis di sini yang melalui titik C juga. Karena kalau misal kita hanya cari yang tegak lurus aja deh. Nah, kita kan nggak tahu, bisa aja tegak lurusnya itu di sini atau di sini. Kan biar tepat itu kita melalui titik C ini. Jadi misalkan nih garis ini ya. Nah, garis ini itu kita namakan K misalkan. Nah, K ini itu tegak lurus dengan garis, kita pakai yang mana ya enaknya? Kita pakai tegak lurus dengan garis L ini deh. Kita tegak lurus dengan garis L karena melalui titik ini ya. Jadi misalkan K itu tegak lurus dengan garis L ya, dengan garis L dan melalui titik C. Maka ini kan tegak lurus nih, jadi gradien dari K itu sama dengan min 1 per gradien ML. Jadi min 1 per gradien L itu tadi 4. Jadi gradiennya itu min 1 per 4. Nah, ini bisa kita masukkan ya. Kan ini sudah melalui, jadi sama kayak yang tadi caranya. K persamaannya itu Y min 3 sama dengan ini. Kita bisa ini MK ya, langsung jadi min 1 per 4. Ini X min ini 1. Jadi kayak gini. Y min 3 sama dengan 1 per 4X plus 1 per 4. Nah, ini bisa kita akan jadi kayak gini ya. Nah, ini Y sama dengan ini min 1 per 4X. Ini 1 per 4, ini pindah ruas jadi 12 per 4, jadi 13 per 4. 13 per 4. Nah, inilah persamaan garis K. Jadi persamaan garis K ini cukup ya. Persamaan garis K ini Y sama dengan min 1 per 4X plus 13 per 4. Nah, bisa kita kan ya. Lalu di soal itu kita disuruh untuk mencari luas. Jadi untuk mencari luas kita harus menentukan panjang dari misal sisi ini ya dan sisi ini. Nah, ini panjangnya, ini kali lebarnya. Jadi kan rumus persegi panjang kan panjang gini ya, luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, untuk mencari panjang dan lebar ini ya, kita bisa menggunakan rumus jarak antara titik dengan garis, jarak titik ke garis. Nah, ini kan sudah diketahui nih, titik C kan ini. Nah, kita harus untuk mencari lebar ini ya, mencari lebar ini kita cari jarak titik C ini ke garis ini, ke garis H. Jadi untuk mencari mencari lebar ya, mencari lebar bisa menggunakan jarak C ke garis H ya, jarak titik C ke garis H. Kita bisa menggunakan rumus ini AX, karena ini C ya, AXC plus BYC plus C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kayak gini.
ini rumusnya ya, bisa digunakan. Nah, maka ini tinggal kita masukkan samaannya kan H ya ini. Jadi ini kok konstanta dari Y ini kan 1. H itu X, ini X dulu ya, berarti min 1/4. XC nya ini 1 dikali 1 ditambah B nya berapa, ini koefisien dari Y itu 1, maka 1. Nah ini Y nya itu 3, kayak gini. C nya berapa, ini 23/4. 23/4. Nah jangan lupa ini dibagi plus minus akar A nya tadi ini min 1/4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah ini didapat ya, min 1/4 ditambah 3 ditambah 23/4. Nah ini langsung aja ya kita samakan penyebutnya 4. Jadi kalau ini 3 di sini kita samakan penyebutnya jadi 12, ini di sini 12 ya, kok nggak kelihatan 12. Nah ini plus minus akar ini jadi 1/16, 1/16 ini tetap 1. Jadi ditambah ini kita samakan penyebutnya jadi 16/16, kayak gini aja biar cepat ya. Jadi di sini min 1 tambah 12 ya kan, min 1 ditambah 12 ini kalau pindah ruas jadi plus ya, tetap sebentar. Ini jadi min. Ini harusnya min. Ini harusnya minus karena ini pindah. Jadi kalau misal ini kayak gini ya, kalau kita samakan ini ya persamaannya, jadi X nya dulu berarti 1/4 X min ini Y karena pindah ruas ya, plus 23/4, jadi kayak gini. Maka ini tetap ini B nya itu min 1, jadi di sini min 1 harusnya. Min 1 kayak gini, berarti ini harusnya minus min. Jadi di sini min 1 dikurangi 12 jadi min 13. Min 13 ditambah 23 itu 10 ya, 10/4 kayak gini. Per ini jadi plus minus akar 17/16. Nah kita tahu kalau 16 itu bisa kita keluarkan, jadi langsung kayak gini aja, 17/4 kayak gini. Nah karena ini mutlak maka kita pakai yang positif, jadi ini bisa kayak gini kan, bisa ya, berarti ini kan dibagi, berarti 4/17. Ini bisa kita coret jadi 10/17. Nah ini bisa kita kalikan sekawan, jadi kayak gini ya, ini sama dengan 10/17. Jadi panjang ini itu sama dengan
Jadi panjangnya itu 10 akar 17 per 17 kayak gini. Ini sudah kita dapatkan. Jadi kita akan cari yang panjangnya. Ini kan lebar dia. Ini lebarnya. Ini lebarnya, panjangnya kita cari. Mencari panjang. Mencari panjang. Ya. Sama kayak yang tadi, ya. Jadi AXC plus BYC plus C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, begini. Ini bisa kita masukkan ya. Nah, karena kita cari panjang, maka kita cari jarak dari titik C ke garis ini. Garis G. Ya, jarak titik C ke garis G. Nah, karena G gini, ini bisa kita tuliskan kayak gini G-nya. Ini bisa jadi kayak gini. Biar sama ya kayak gini, biar kita gampang. Jadi variabel X-nya di depan, jadi 4X min Y min 7. Jadi A-nya itu 4, ya, langsung kita masukkan. A-nya itu 4 dikali XC-nya itu 1 ditambah ini min ya, langsung aja min 1 dikali 3 ditambah ini min ya, min 7 per plus minus akar A-nya 4, jadi 4 kuadrat plus B-nya itu min 1. Nah, kayak gini. Dengan ini 4 dikurangi 3 dikurangi 7 per plus minus akar 16 ditambah 1 17 kayak gini. Nah, ini ya. 4 dikurangi 3 1 dikurangi 7 itu min 6 per ini plus minus akar 17. Nah, ini kita mutlakkan ya, jadi 6 per akar 17. Nah, ini kita kalikan sekawan, ini kita kalikan akar 17, ini kita kalikan akar 17. Jadi 6 akar 17 per 17. Nah, inilah panjangnya. Panjangnya 6 akar 17 per 17. Nah, ini bisa kita hapus ya. Lalu kita masukkan. Jadi luas persegi panjang itu kan panjang dikali lebar ya. Dengan panjangnya tadi berapa? 6 akar 17 per 17. Lebarnya itu ini 10 akar 17 per 17. Nah, ini 6 dikali 10 60. Akar 17 dikali akar 17 itu 17 ya. Per ini 17 dikali 17 itu 289 ya. Iya. Jadi 60 dikali 17 itu 10 20 per 289. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini kan dari 17 kali 17, berarti ini bisa kita kali 17. Ini juga bisa kita hidupkan ya. Oh, atau kalau enggak ya kayak gini aja biar gampang ya. Ini kita tetapkan aja 17 tetap kali 17. Jadi ini bisa kita coret. Coret. Nah, jadi
luasnya itu gini aja biar jadi luasnya itu sama dengan 60/17 satuan luas. Nah, inilah luas dari persegi panjang yang tadinya diketahui garis G saja, garis G saja, dan hanya diketahui diagonalnya, diagonal T tadi. Nah, inilah luas dari persegi panjang ini. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.